Kenapa Islam itu berantem dari awal berdirinya Islam itu sejak zaman dan peninggalan Muhammad, itu sahabat-sahabatnya itu sudah main pedang dan memotong-motong leher saudaranya sehingga banyak sekali yang tergeletak di tanah karena mempertahankan keyakinan. Itu karakter bahasa juga itu berpengaruh, Ustadz. Nah, pertanyaan Anda tetap nggak laku di hadapan saya. Kenapa? Karena saya tahu sejarah. Bukan sekedar tahu sejarah, saya tahu doktrin ajaran inti Islam itu. Jadi begitu Ustadz Nuruddin. Kenapa ulama bisa berbeda pendapat? Satu, karakter bahasa Al-Quran, bahasa Arab secara umum, itu hamalul aujuh. Dia bisa multitafsir. Teks Quran itu ada teks-teks yang memang bersifat pasti, penafsirannya itu tunggal. Itu biasanya berkaitan dengan akidah, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Ulama gak berbeda pendapat tuh Allah itu esa. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan Allah itu dua atau tiga. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak diserupai oleh apapun dari makhluknya. Ulama semua sepakat. Itu contoh-contoh ayat yang bersifat tegas, ya, tidak menimbulkan banyak penafsiran. Biasanya menyangkut masalah akidah. Nah, menyangkut masalah fikih, ulama bisa. Sebentar Ustadz. Nabi Muhammad itu tidak memberikan gambaran yang pasti tentang ayat-ayat yang lagi dipertentangkan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu nggak mau ditanya macam-macam tentang ayat-ayat dan urusan-urusan agama. Lalu turunlah surat An-Nur ayat 101, An-Nur, Al-Maidah 101. Itu jangan menanyakan sesuatu kepada nabimu sebelum masalah itu disampaikan oleh beliau. Itu nggak boleh ditanya-tanya. Makanya banyak sekali multitafsir, banyak sekali ayat-ayat yang membingungkan. Hunna ummul kitab. Ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat ini yang selalu dicarikan maknanya. Tetapi terlanjur bangsa Arab, walaupun tidak multitafsir seperti itu, mereka membaca Quran ini itu menaikkan emosi. Baca Quran itu membuat marah satu kelompok, maka kelompok satu dengan kelompok lain di dalam Islam itu tidak pernah berdamai. Ustadz Nuruddin, kamu kan sudah belajar di Mesir, di Syria, di Arab sana. Nggak menjamin juga Anda itu nggak multitafsir. Anda semakin membingungkan, membagongkan. Kenapa? Belum lagi saya tampilkan 300 ayat yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa itu. Jadi begitu Ustaz. Berbeda pendapat karena karakter bahasa Al-Quran itu memang memunculkan keragaman pendapat. Bisa ditilik dari satu sudut pandang, yang lain menilik dari sudut pandang yang lain. Karena itu rujukannya sama, kesimpulannya beda-beda. Mana yang benar? Selama pijakannya jelas, berpijak pada metode keilmuan yang tepat, semuanya bisa-bisa benar. Semuanya bisa-bisa benar. Karena perbedaan sudut pandang itu yang melahirkan kesimpulan berbeda, tapi rujukan dan prinsipnya sama, gitu loh. Nah, ini kita perlu ya mengedukasi masyarakat dengan cara pandang semacam ini supaya kita tidak gampang menyalahkan pendapat yang disampaikan oleh ulama lain. Jadi kepada saudara-saudara sekalian, ketika Anda melihat ulama berbeda pendapat atau ada persoalan ulama berbeda sudut pandang, itu nggak usah aneh. Karena bagaimanapun kalau yang menyampaikannya ini seorang ulama, ya, catat baik-baik. Bukan orang awam, bukan orang biasa, bukan orang baru lulus kemarin. Jangan Anda itu mengira bahwa, oh ini bertentangan dengan Al-Quran, ini bertentangan dengan sunnah, buru-buru begitu menyimpulkan. Ulama itu saudara, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mereka itu memahami kaidah-kaidah keilmuan. Nah kita ini kadang-kadang mengira bahwa melihat persoalan itu cukup dengan mengutip Al-Quran atau... Sebentar Ustadz. Kalau Ustadz hidup selama-lamanya, bisa dipastikan Islam itu beragam.
Ada Islam Habib Rizik turunan Habib, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada namanya Gombal Gambul juga Ustadz. Nah Islam Gombal Gambul ini ada lagi Ustadz apa namanya yang itakalamar kacak yang itu Ustadz Jawa itu loh, apa namanya itu, Gus apa itu, tapi sudah hilang dia sekarang karena nggak laku lagi di medsos, sudah dihentikan, sudah ditegur oleh Prabowo, nggak boleh lagi mengajar seperti itu. Nah sekarang Habib sudah ditegur lagi sama Prabowo, apalagi kalah dengan KDM ya, sudah menguasai Jawa Barat. Itu Habib-Habib nggak boleh lagi ceramah di Jawa Barat. Itu rame itu sekarang ini. Itu bagaimana pertentangan kayak begitu tuh. Dari segi itu saja itu sangat bertentangan. Muncul lagi Islam Al-Mahdi di Malaysia sana. Muncul, mereka tidak mau mengakui hadis-hadis itu, ajaran-ajaran kekerasan itu. Ini bagaimana Ustadz Nuruddin? Ya. Itu sudah bertahun-tahun di pesantren, bertahun-tahun dalil, belajar. Apakah nggak boleh saya nyalahin orang itu karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah? Kamu sendiri sholatmu masih pakai usali, nggak ada itu niat-niat sholat itu, langsung aja sholat. Itu dari pergi ke kamar mandi sampai kemudian berwudu itu sudah niat. Ngapain baca nawaitu sholata zuhri arba'a raka'atin imaman atau makmuman? Kalau jadi makmum 4 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama ba'atta bainal plukusuntur wal plukusuntur minal barat wa ila timur. Boleh itu. Jadi kalau lupa bacaannya maghribi wal masyriqi wal maghribi minal masyriqi wal maghribi ilal maghribi, boleh minal plukusuntur ila plukusuntur. Nggak apa-apa, nggak sholat bagaimana? Ya kalau ingat-ingat saja seperti orang Padang. Jangan tinggalkan sholat kecuali lupa. Jangan tinggalkan sholat kecuali lupa. Yang kedua, jangan mencilok, jangan mencuri kecuali terpaksa. Jadi boleh mencuri apabila terpaksa. Yang ketiga, jangan berzina kecuali suko sama suko. Jadi boleh berzina asal suka sama suka. Nggak apa-apa Ustadz. Oh itu memang sudah begitu. Nabi juga begitu. Dia sudah kepepet. Mau tidur. Pengantin baru sama Zainab binti Jahsy. Langsung malam itu juga. Dia main kuda-kudaan, wik-wik sama Zainab binti Jahsy tanpa menikah dan tanpa saksi dari manusia. Kenapa? Yang menikahkan Allah, saksinya Jibril. Gak apa-apa, lu mau ngomong apa sekarang Ustadz? Coba, kalau kamu memang sekolah tamatan dari luar negeri, coba jawab. Masalah 2 hal tadi. Masalah pertentangan saya ini. Tetapi ini bukan pertentangan. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa Nabi itu menikah dengan Zainab, ada wali dan ada saksinya. Wah hebat kamu. Somad sudah diakuinya oleh Somad. Gua adu domba kamu dengan Somad. Adi Hidayat sudah mengakui bahwa keahlian Nabi itu boleh mengubah hukum kapan saja. Yang penting dia enak dengan istrinya. Nah itulah yang menjadi kebanggaan dari Zainab binti Jahsy kepada istri-istri yang lain, bahwa dia begituan yang menyerahkan
Zainab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sedangkan kalian yang menyerahkan kepada Nabi adalah orang tua kalian. Kata Zainab binti Jahsy. Itu kebanggaan Ustadz. Ayo sekarang kamu mau ngomong apa coba? Saya tunggu jawaban Anda. Kalau Anda memang seorang narator, seorang ustadz, ahli, Unirifa aja nanyanya kayak apa gitu. Akal-akalan sama Unirifa. Jawab itu Unirifa. Tanya buku apa. Buka aja langsung Al-Quran. Quran itu jelas sekali. Menikah tanpa wali dan saksi. Apalagi dengan tafsir-tafsir. Semua lu tafsir. Sababun Nuzul. Surat ke-33 ayat 37 Al-Ahzab. Ayo, Ustadz Nuruddin. Gak usah banyak ngomong, Ustadz Nuruddin. Hadis, mengutip doang. Kalau mengutip itu gampang. Mengutip semua orang saya kira yang paham bahasa Arab, sedikit dasar-dasar bahasa Arab, bisa mengutip itu. Tapi yang susah itu adalah memahami kaidah keilmuan di balik kutipan itu. Terus mengaitkan kaidah keilmuan ini dengan persoalan yang dibahas. Nah, ulama itu ketika melahirkan produk hukum, prosesnya itu nggak gampang. Makanya kadang saya miris ketika ada orang-orang tidak punya background keilmuan apapun, tiba-tiba gampang menyalahkan ulama, gampang menyalahkan kiai, membodoh-bodohkan mereka. Hanya karena ada persoalan-persoalan yang secara lahiriah itu keliru. Ya secara lahiriah, tapi kalau bisa ditelisik secara mendalam, kadang-kadang ada pembenarannya. Karena itu penting. Kalau ada ustadz yang hamilin santri di pesantren, apa pendapat ustadz? Boleh nggak kita menyalah-nyalahkan ustadz kayak begitu? Ustadz, pantas nggak? Tetapi kalau saya menyalah-nyalahkan nabimu, maksudnya bukan nabimu, nabi kita, dulu ketika saya dulu di sana, tapi sekarang saya salah-salahin, kacau-kacauin. Kalau Nabi memberikan ketetapan bacaan-bacaan, misalnya Alif Lam Mim, apa terjemahannya? Bisa nggak diterjemahin? Hanya Allah yang tahu. Kenapa diturunkan menjadi ayat Quran? Kalau memang hanya Allah yang tahu, berarti Nabi Muhammad nggak tahu dong. Nabi Muhammad nggak tahu. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Tiap malam kemaluannya dijepit sama istri-istrinya. Bahkan kekuatan Nabi itu 30 kali daripada laki-laki biasa. Itu kan pengakuan Nabi. Pengakuan para sahabatnya. Dia catat semua itu apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan hanya sekali mandi junub. Dari seluruh istrinya yang dikelilingin dia. Entah dia keliling dari satu rumah ke rumah lain atau enggak. Atau istrinya yang gantian masuk ke satu rumah, Muhammad berada di rumah itu. Ayo, bisa kamu tunjukkan saya dalilnya bahwa Nabi pindah dari satu rumah ke rumah yang lain? Ataukah Nabi Muhammad berada di satu tempat tidur, kemudian istrinya gantian. Ayo kamu lagi, Zainab masuk, Aisyah masuk. Bagaimana? Jelaskan kepada saya. Begitu saudara-saudara semuanya, semoga semakin cerah kita membangun Indonesia tanpa Islam. Tuhan Yesus memberkati.